Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tutorial kali ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah bagaimana seorang staf tenaga kependidikan bisa melaporkan kinerjanya melalui logbook ya. Yang pertama, bisa masuk melalui Cyber Campus ya, UNER ACID atau UACC UNER ACID. Nah, pada halaman login kedua URL tersebut, setelah login biasanya tenaga kependidikan yang bersangkutan itu akan masuk ke dalam default modul ya. Default modul biasanya modul akademik, modul AGE dan seterusnya. Nah, agar bisa mengisi logbook, maka tendik yang bersangkutan harus switch ke modul tenaga kependidikan atau staf. Di sini saya contohkan, saya login. Nah, ini contohnya beliaunya masuk ke modul SDM. Nah, ini bisa kita switch, pilih modul tenaga kependidikan. Setelah itu, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah di menu pemberkasan. Di menu pemberkasan yaitu mulai riwayat pendidikan, kemudian biodata, ini mohon dicek ya. Karena besarnya tunjangan nanti berkaitan dengan 4P yang sudah dijelaskan oleh Pak Ilham ya, mulai dari riwayat pendidikan, kemudian lama dia bekerja, dan seterusnya. Itu mohon dicek apakah sudah sesuai atau belum. Nah, yang kedua adalah yang biasanya masih kosong itu riwayat jabatan fungsional. Kalau biodata, insya Allah karena beliau sudah pernah pemberkasan, insya Allah sudah terisi datanya. Tapi untuk tendik PNS ya mohon dicek kembali, karena mungkin datanya misal belum terupdate. Nah, cara ngeditnya di menu pemberkasan sini. Mulai dari biodata, kemudian riwayat pendidikan, ini bisa ditambahkan, diisi nanti. Nah, di sini terlihat mulai dari SD sampai kuliah. Kemudian yang paling penting selanjutnya adalah riwayat jabatan fungsional. Nah, di sini terlihat riwayat jabatan fungsional yang bersangkutan itu adalah programmer ya. Programmer masuk kategori teknologi informasi. Di sini ada status verifikasi sama status akhir.
Nah, biasanya yang menyebabkan Tendik tidak mengisi logbook, ini status akhir sama status verifikasinya belum diklik. Contohnya begini. Nah, ini. Masih hijau seperti ini, itu menyebabkan nanti yang bersangkutan tidak bisa mengisi logbook. Ya. Karena ini berupa riwayat, maka harus ada status akhirnya. Ya. Yang paling akhir, jabatan fungsionalnya apa? Ya. Nah, mungkin dulu pernah sebagai programmer, kemudian menjadi analis, dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi ini harus diklik ya. Kalau di sini belum ada datanya, bisa ditambahkan di sini. Dari pustakawan sampai nanti di sini ada macam-macam ya, di keuangan. Lengkap di sini ya, jabatan fungsionalnya. Nomor SK-nya bisa diisi, bisa tidak ya. Kalau tidak ada nomor SK-nya, ditulis saja strip seperti ini. Kemudian di submit, maka datanya akan terrecord di bawah sini. Nah, setelah terrecord di bawah ya, wajib ngeset atasan. Atasannya siapa? Jadi, ini diklik caranya ya, diklik. Nah, kemudian nanti dipilih di sini. Mohon ditunggu, ini memang sedikit agak lama karena datanya memang banyak. Nah, kalau sudah muncul, nanti dipilih saja. Atasannya bisa berupa dosen atau tendik ya, tergantung kondisi di lapangan seperti apa. Di sini bisa milih dosen atau tendik. Ada semua di sini ya. Nah, karena ini sudah disetting, maka setelah itu disimpan, di-apply. Nah, kemudian diklik button verifikasi, kemudian diklik button status akhir. Nah, maka yang bersangkutan sudah bisa mengisi logbook. Nah, di mana cara mengisi logbook? Ada di menu TPK, submenu kinerja. Kita klik. Nah, yang paling perlu diperhatikan adalah di logbook sini. Untuk menu tunjangan ini tidak perlu diklik ya. Yang perlu diperhatikan adalah di logbook sini, diklik tambah logbook. Nanti akan muncul form pengisian logbook seperti ini. Nah, kalau sudah diisi, kemudian disubmit, maka hasilnya akan muncul di bawah. Ya. Tanggal logbook tanggal berapa? Misalkan sekarang tanggal 26 September. Pilih rincian tugasnya apa. Ini maksudnya tupoksinya ya. Kemudian outputnya apa. Jadi nggak hanya rintu, tapi outputnya apa. Berupa apa? Misalkan outputnya adalah mengumpulkan data-data calon mahasiswa baru.
Ya, karena ini sifatnya lebih global ya, di sini output-nya adalah lebih spesifik, ya. Hasilnya apa dari sebuah pekerjaan ini hasilnya apa? Bisa juga gagal, bisa juga sukses dan sebagainya. Jadi keterangan hasilnya apa? Ya, jadi tidak selalu bahwa sebuah pekerjaan itu output-nya berhasil ya. Bisa jadi sebuah pekerjaan itu membenahi sesuatu yang error dan sebagainya, membenahi sesuatu yang salah seperti itu. Misalkan di sini nah ini membangun dan mengintegrasikan sistem informasi berdasarkan data yang telah ditetapkan. Nah, misalkan hasilnya apa? Hasilnya adalah misalkan membuat aplikasi logbook. Kemudian di sini kalau ada bukti filenya itu bisa di-upload ya. Bisa di-upload. Kalau tidak juga bisa di-submit langsung ya. Biasanya untuk memperkuat bukti kepimpinan silakan kalau yang bersangkutan mau mengupload bukti pekerjaan. Ya, habis itu di-submit. Nah, di sini terlihat ya. Di sini terlihat logbook yang sudah diisi barusan, yaitu statusnya finish. Nah, di sini kalau mau ternyata salah, bukan ini, bisa diedit ya, bisa diedit di sini. Oh, ternyata bukan aplikasi logbook, tapi aplikasi misalkan pendaftaran calon mahasiswa baru. Tanggalnya bisa diedit juga, bukan tanggal 26, misalkan tanggal 25 gitu ya. Kemudian diupdate. Nah, atau bisa juga di-delete ya. Diklik icon tong sampah ini ya. Kalau mau edit di icon pensil ya. Bisa juga di-delete seperti itu. Nah, bisa juga di-delete. Saya rasa cukup ya. Cukup jelas dan semoga tidak ada kendala apapun dalam mengisi logbook. Dan sepertinya cukup user friendly ya, tidak susah. Hanya terdiri dari form-form sederhana seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.